Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nabil, NIM 4111801000. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode perbaikan tanah, tugas 10 dengan judul stabilisasi tanah secara kimiawi. Yang pertama, penjelasan. Stabilisasi tanah adalah suatu cara yang digunakan untuk mengubah atau memperbaiki sifat tanah dasar sehingga diharapkan tanah dasar tersebut mutunya dapat lebih baik. Hal tersebut dimaksudkan juga untuk dapat meningkatkan kemampuan daya dukung tanah dasar terhadap konstruksi yang akan dibangun di atasnya. Kebanyakan problem tanah dalam bidang keteknikan adalah tanah lempung yang merupakan tanah kohesif. Tanah kohesif ini didefinisikan sebagai kumpulan dari partikel mineral yang mempunyai tingkat sensitivitas tinggi terhadap perubahan kadar air, sehingga perilaku tanah sangat tergantung pada komposisi mineral, unsur kimia, tekstur, dan partikel, serta pengaruh lingkungan sekitarnya. Berdasarkan sistem klasifikasi, dapat dibedakan adanya jenis tanah berbutir halus yang disebut lempung. Lempung ini diklasifikasikan dengan tanah yang semua butirannya mempunyai ukuran 2 mikron. Tanah lempung tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis tergantung pada komposisi serta mineral pembentuk butirannya. Ditinjau dari mineral pembentuk butirannya, lempung dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lempung non-ekspansif dan lempung ekspansif. Lempung non-ekspansif yaitu lempung yang butirannya terbentuk dari mineral dan mineral non-ekspansif. Sedangkan lempung ekspansif adalah lempung yang butirannya terbentuk oleh mineral ekspansif. Removal dan represented. Metode ini dilakukan dengan cara mencampur tanah ekspansif dengan tanah non-ekspansif. Diharapkan dengan mencampur kedua jenis tanah ini dapat memperbaiki sifat dari tanah ekspansif. Tinggi dari timbunan tanah non-ekspansif harus dapat agar didapat kekuatan yang diinginkan. Tidak ada petunjuk yang tepat berapa tinggi timbunan tanah tersebut, tetapi Chen 1988 merekomendasikan antara 1 meter dengan 1,3 meter. Keuntungannya, yang pertama itu tanah non-ekspansif yang dicampurkan mempunyai sifat density yang lebih besar dan daya dukung besar sehingga dapat memperbaiki tanah ekspansif yang mempunyai nilai density yang rendah. Yang kedua, biaya dari metode ini lebih ekonomis dari metode stabilisasi tanah ekspansif lainnya karena metode ini tidak membutuhkan peralatan konstruksi yang mahal. Sedangkan kerugiannya adalah ketebalan dari tanah ekspansif yang telah dicampur dengan tanah non-ekspansif akan menjadi lebih tebal sehingga memungkinkan tidak sesuai dengan ketebalan yang telah ditentukan. Stabilisasi tanah dengan semen dan fly ash. Di daratan Salisbury, Inggris tahun 1917, tercatat bahwa campuran tanah semen telah digunakan untuk jalan berlumpur agar lebih mudah dilewati kendaraan. Penetapan campuran tanah semen yang digunakan sebagai bahan stabilisasi telah dimulai dibicarakan di awal tahun 1917 di Philadelphia, Amerika Serikat. Setelah tahun 1920-an, stabilisasi dengan semen telah berkembang ke beberapa negara bagian di USA dan kemudian juga beberapa negara di dunia. Stabilisasi tanah dengan semen ditentukan oleh beberapa faktor yang terpenting, yaitu antara lain kualitas serta persentase dari tanah, semen, dan air per unit volume, keadaan pada waktu hidrasi semen, dan umur pemeraman campuran. Menurut Casey tahun 1979. Itu adalah waktu pemeraman akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai kuat tekan bebas pada tanah yang dicampur dengan semen. Itu adalah contoh grafiknya. Kemudian berikut adalah klasifikasi tanah berdasarkan pemakaian. Itu adalah tabelnya. Dan ada contoh-contoh kasus stabilisasi tanah secara kimiawi. Contoh kasus yang diambil untuk stabilisasi tanah dengan bitumen ini menggunakan jurnal yang berjudul Stabilisasi Tanah Pandaan dengan Bitumen untuk Subgrade Jalan Raya oleh Joko Sulistiono, Sulkan Arifin, dan Komadi, di mana stabilisasi tanah ini bertujuan untuk memperbaiki sifat fisik tanah yang semula jelek menjadi lebih baik. Permasalahannya, sampai sejauh mana kemampuan bitumen sebagai bahan stabilisasi, metode yang dilakukan dalam studi ini, di mana sebagian besar kegiatannya dilakukan di laboratorium. Melakukan tes Hatzberg
tes saringan, tes CBR, dan tes pemadatan untuk tanah asli atau sebelum distabilisasi. Dan tanah asli dan aspal cutback dicampur dengan variasi kadar 2%, 3%, 4%, 5% untuk selanjutnya dilakukan tes yang sama seperti sebelum distabilisasi. Tetapi untuk CBR diberikan varian pukulan 10, 30, dan 65 kali. Menganalisa hasil tes sebelum dan sesudah stabilisasi bitumen untuk mengetahui manfaat pemberian bahan bitumen tersebut, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tanah dasar jalan raya. Stabilisasi tanah semen ini menggunakan jurnal yang berjudul Stabilisasi Tanah Lampung menggunakan semen dan Renowledge oleh Nur Kholis, Anita Setiawati, Sri Gunawati, dan Rika Silviana, di mana stabilisasi tanah bertujuan untuk meningkatkan kualitas tanah. Salah satunya yaitu stabilisasi tanah menggunakan semen dan Renowledge. Metodologi yang dilakukan dalam studi ini, di mana sebagian besar kegiatannya dilakukan di lab. Hasilnya adalah pengembalian sampel tanah, pembuatan sampel tanah asli di mana pengujian fisik berupa berat jenis, kadar air, batas cair, dan batas plastis. Lalu pengujian mekanik CBR, kuatakan bebas, dan uji geser langsung. Dan mix desain tanah stabilisasi penambahan semen presentasi 5% dan Renolid 3%, 6%. Di mana terdapat pemeraman selama 3 hari disusul pengujian fisik dan pengujian mekanik. Berikut adalah sumbernya. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.